Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada peraturan baru terkait pencairan PKH di tahap yang kedua nanti. Nah, kira-kira ada peraturan apa ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi beberapa hari lalu ada surat edaran dari Kemensos kepada seluruh dinas sosial serta seluruh korwil PKH di seluruh Indonesia. Nah, dalam surat tersebut menyangkut persiapan data KPM PKH untuk tahap yang kedua. Nah, kira-kira apa ya berita dari surat edaran tersebut? Di sini saya akan mengambil poinnya saja ya teman-teman. Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, informasi yang pertama dalam surat tersebut, Dirjen Jaminan Sosial Keluarga menyatakan dan telah menetapkan bahwa pencairan PKH tahap pertama di tahun 2022 telah mencapai 10 juta KPM. Nah, artinya untuk pencairan PKH tahap pertama sudah selesai ya teman-teman, karena sudah mencapai 10 juta KPM. Nah, jadi kuota KPM PKH itu ada 10 juta penerima ya, atau KPM. Nah, kemudian yang kedua, data KPM PKH tahap pertama itu terdapat KPM baru, hasil dari data perluasan Pusdatin dan berasal dari BPNT reguler maupun BPNT PPKM yang kebanyakan lansia dan disabilitas berat. Nah, jadi untuk para KPM BPNT PPKM yang termasuk kategori lansia, coba dicek ATM kartu KKS-nya ya. Nah, karena siapa tahu ada saldo yang masuk. Nah, jika ada saldo masuk, itu kemungkinan kalian masuk ke dalam PKH ya, penerima PKH di tahun 2022 ini. Nah, kemudian informasi yang ketiga di dalam surat tersebut adalah diharapkan para operator desa segera melakukan pemutakhiran data terkait KPM yang sudah mampu. Nah, supaya bisa segera tercatat sebagai KPM yang tidak layak lagi dapat bantuan sosial lewat sistem 6NG. Nah, jadi untuk para operator desa ini khususnya yang menangani DTKS segera mengupdate ya atau memutakhirkan data terkait KPM yang sudah mampu supaya tidak tercatat lagi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, kemudian yang keempat, pendamping ataupun KPM diharapkan segera koordinasi khususnya komponen anak sekolah yang tidak cair agar supaya si anak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dengan terdaftar di dalam Dapodik. Jadi para KPM yang merasa anak sekolahnya tidak cair tahap pertama kemarin, segera ke sekolah untuk mengecek data siswanya ya teman-teman, padan atau tidak di Dapodik, dan laporkan ke pendamping PKH masing-masing. Nah, jadi khususnya untuk para KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah kemudian tidak cair, maka bisa saja anak sekolah tersebut atau anak KPM PKH tersebut tidak tercatat di dalam Dapodik. Nah, maka dari itu segera koordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing ya, agar dicek apakah terdaftar di Dapodik atau tidak. Jika tidak terdaftar, minta usul ya untuk dimasukkan ke dalam Dapodik. Nah, kemudian informasi yang kelima untuk persiapan data KPM PKH untuk tahun 2022 memiliki aturan sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk komponen ibu hamil saat ini tidak bisa dicairkan karena untuk sementara data dalam DTKS belum ada identifikasi soal kehamilan. Nah, jadi untuk KPM yang memiliki komponen ibu hamil ini berarti belum bisa cair ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk anak usia dini di bawah SD atau belum sekolah maksimal 2 anak dalam satu keluarga. Nah, jadi untuk yang anak balita ini komponen anak balita maksimalnya 2 anak ya teman-teman yang bisa masuk ke dalam mendapatkan PKH. Kemudian yang ketiga, untuk anak sekolah SD, SMP, dan SMA maksimal hanya 4 orang dalam satu keluarga. Nah, jadi misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang anak sekolah.
Nah, kemudian yang hanya masuk dalam PKH itu tetap yang mendapatkan hanya 4 orang saja ya teman-teman. Jadi tidak semua masuk ke dalam mendapatkan PKH. Kemudian yang keempat, untuk lansia minimal usianya 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang ya dalam satu keluarga. Dan yang terakhir, untuk disabilitas berat maksimal 1 orang dalam satu keluarga. Nah, jadi untuk yang memiliki 2 orang disabilitas berat, maka hanya 1 saja yang bisa masuk mendapatkan PKH. Nah, jadi itu ya teman-teman, peraturan PKH tahap kedua di tahun 2022 ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.